menjelaskan atau memberikan gambaran nih sejauh mana tugas yang udah kami kerjain, tugas Pancasila, yaitu untuk di kelompok 1 itu kan temanya tentang pemilu. Nah terus kan kemarin kami kan milihnya itu untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah kan, tetapi kan karena kondisi sekarang yang tidak mendukung, ditambah adanya juga himbauan dari pemerintah mengenai antisipasi dari penyebaran COVID-19 ini. Nah otomatis kan dari surat edaran pemerintah dan himbauan dari pemerintah untuk masyarakat untuk melakukan adanya social distancing. Otomatis karena adanya social distancing ini, maka rata-rata para pekerja aja ada yang diberlakukan untuk work from home, dan untuk anak-anak sekolah itu mereka study from home. Nah karena kondisi yang tidak mendukung, maka kami otomatis tidak dapat melakukan survei secara langsung, dan dimana untuk pengerjaan tugas kami ini yang kami lakukan di awal yaitu untuk melakukan penyuluhan atau observasi secara langsung ke sekolah-sekolah. Karena kondisi sekarang yang tidak mendukung, maka observasi yang kami lakukan kami berhentikan dulu. Nah jadi mulai video ini kami akan memberikan gambaran mengenai topik kami, apa sih pemilu itu dan bagaimana melaksanakan pemilu damai itu dalam kalangan generasi muda itu sendiri. Nah kemudian mulai video ini juga kami memberikan gambaran sejauh mana pengerjaan terhadap tugas ini yang telah kami lakukan, yaitu di awal kita telah melakukan observasi yaitu kedua sekolah, yaitu sekolah SMA Kartini dan SMA Maitra Wira. So ini gambaran video kami. Apa itu pemilu? Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemilu damai, tentunya kita harus lebih duluan tahu apa arti dari pemilu itu sendiri. Nah, pemilu itu singkatan dari pemilihan umum, yang berarti memilih seseorang untuk mengisi suatu jabatan politik tertentu. Nah, yang perlu diketahui dari pemilu ini adalah sifatnya persuasif, di mana apabila bersifat persuasif berarti sifatnya tidak memaksa. Nah, pemilu ini bisa dilakukan dengan cara hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain sebagainya. Melalui pemilu ini, masyarakat atau rakyat yang notabene sebagai pemilik hak tertinggi dan bebas dalam memilih siapapun, mereka akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka dalam suatu jangka periode tertentu. Kenapa rakyat dikatakan sebagai pemegang hak tertinggi dalam suatu negara? Karena rakyat memiliki hak suara yang dimana suara mereka akan digunakan dari rakyat untuk rakyat. Pilihan rakyat akan menjadi penentu bagi suatu negara, karena pemerintahan yang mereka pilih akan membuat rancangan pembangunan untuk negara itu tersebut dan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pemilihan umum. Apa arti pemilihan umum tersebut? Pemilihan umum itu suatu lembaga sebagai penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Jadi hak-hak rakyat akan disalurkan oleh pemilihan umum tersebut. Akan tetapi dalam kepemilikan hak tersebut tentunya masyarakat akan memiliki kewajiban yang harus mereka jalani. Yang menjadi kewajiban mereka dalam suatu pemilu adalah di mana mereka wajib membantu melaksanakan pemilu itu dengan baik, yang dalam arti hak yang mereka miliki dalam memilih tidak boleh salah digunakan sebagaimana yang telah terdalam di dalam undang-undang terbaru yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa umumnya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya konkretisasi dari kedaulatan rakyat langsung, umum, bebas, dan rahasia, tetapi lebih dari itu, yang mendaki adanya suatu bentuk pemilihan demokrasi yang ditentukan secara jujur dan adil. Lalu, apa peran generasi muda dalam mewujudkan pemilu yang damai? Kemudian, di dalam pergerakan pemilu yang damai, tentunya membutuhkan juga peran dari generasi muda. Nah, apa sajakah peran generasi muda dalam mewujudkan pemilu yang damai? Nah, yang pertama, sebagai generasi muda, tentunya kita menyadari bahwa di tangan kita lah masa depan bangsa ini berada, dan masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Nah, melihat dari potensi yang dimiliki oleh generasi muda itu sendiri, seharusnya kita sebagai generasi muda sudah layak untuk terjun dan ikut serta dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan melakukan pembangunan nasional. Nah, salah satunya dapat diwujudkan dengan mengikuti pemilu atau pemilihan suara yang akan diselenggarakan nantinya. Nah, hak suara kita ini memiliki peran yang sangat penting, tentunya dalam menentukan masa depan dari pemimpin kita. Nah, para pemimpin inilah yang kemudian akan membuat sebuah kebijakan, dan tentunya kebijakan ini akan diberlakukan kepada kita juga sebagai generasi muda. Nah, untuk itu, sebagai generasi muda yang baik, mari kita wujudkan pemilu yang damai dan mengikuti pemilu ini dengan mengambil peran dan memberikan hak suara kita demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik, dan tentunya wujudkanlah pemilu yang damai dan tidak anarkis. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh mewujudkan pemilu damai yang keenam, yaitu kontestasi politik ini harus dibenahi oleh tangan pemuda yang kaya akan ide dan gagasan agar makna demokrasi dan politik dapat diselamatkan, bukan dengan acu tak acu alias golput. Kontribusi pemuda dalam menyongsong pesta demokrasi sehat dalam setiap pemilu sangatlah diperlukan. Namun sayangnya banyak pemuda saat ini yang acuh terhadap politik. Mereka terdogma bahwa politik cenderung berstigma buruk. Terlebih banyaknya berita dari media yang menyebutkan banyak kasus penyelewengan wewenang oleh oknum politik. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Pemuda sebagai ikon perubahan harus dapat manajemen proses demokrasi dalam pemilu cara yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu pemilu yang tanpa ada suap sana sini. Sudah saatnya kaum pemuda melek politik agar mengetahui kondisi di suatu di negeri ini. Pemuda tidak boleh acuh tak acuh. Insinyur Soekarno pernah mengatakan 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Pada dasarnya pemilu itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan atau public policy. Lalu yang kedua, pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Dalam pemilihan umum, asas-asas yang digunakan di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada langsung. Nah, yang dimaksud langsung ini itu berarti masyarakat yang sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dan pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Baru yang kedua itu umum. Nah, umum itu berarti pemilihan umum itu berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras ataupun yang lainnya. Baru yang ketiga itu bebas. Nah, bebas di sini itu maksudnya seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum. Bebas menentukan siapa saja yang mau mereka pilih. Baru yang keempat tuh ada rahasia. Nah, yang dimaksud dengan rahasia itu mereka tuh milihnya tuh secara rahasia, cuma mereka yang tahu.
Baru habis itu yang kelima tuh jujur. Yang dimaksud jujur itu berarti semua pihak itu terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baru yang terakhir itu ada adil. Nah, yang dimaksud adil itu berarti dalam pelaksanaan pemilu ini pelaksanaan dalam pemilu ini tuh setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sehingga mengapa pelaksanaan pemilu ini harus dilakukan dengan damai. Hal tersebut perlu diterapkan agar tidak ada pihak-pihak yang dapat menunggangi atau bertindak di luar batas kemampuan mereka atau juga kepentingan mereka, yang dimana dapat menyebabkan pihak lain merasa tidak adil atau merasa dirugikan dalam penerapannya, yang kemudian pemilu itu tidak efektif berjalan dengan seharusnya atau adanya kecurangan atau juga timbulnya kekacauan, sehingga pemilu damai dapat terjadi atau terjalin apabila dari masyarakat sendiri memahami asas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Itulah beberapa poin-poin melaksanakan pemilu dengan damai, ya. Dan juga kita sebagai kaum milenial atau anak muda yang penerus bagi bangsa Indonesia ini, mulai sejak dini alangkah baiknya kita harus mengerti apa itu pemilu, apa itu politik, dan lebih lagi kita anak hukum harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga itulah tugas-tugas kami dalam penjelasan pemilu damai. Terima kasih.